Shalom sahabat Daily Wisdom, apa kabarnya hari ini? Semoga Tuhan masih melindungi kita dan terus beserta dengan kita di dalam setiap melakukan aktivitas pada hari ini. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 dan juga 13. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang 12 dan juga 13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Paulus mengatakan demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Diceritakan suatu saat ada seorang petinju yang punya badan besar. Ia sedang pergi ke sebuah negara dengan melakukan perjalanan melalui pesawat terbang, Bapak Ibu. Di tengah-tengah penerbangan, pesawat tersebut mengalami turbulensi berkali-kali, sehingga tidak heran pilot dan pramugari harus memberikan sebuah peringatan kepada para penumpang untuk duduk di tempatnya dan menggunakan seat belt, sabuk pengaman dengan benar. Ketika seorang pramugari berjalan, kemudian melihat petinju ini, pramugari ini kemudian menegur sang petinju yang rupanya telah banyak memenangkan banyak pertandingan, Bapak Ibu. Pramugari ini berkata, "Maaf Pak, pesawat sedang mengalami goncangan. Apakah boleh saya membantu menggunakan sabuk pengaman dengan benar?" Dengan arogan, sang petinju kemudian tidak terima dan mengatakan, "Saya ini kuat, saya ini Superman, saya nggak butuh sabuk pengaman." Waduh. Pramugari ini kemudian jengkel dan berkata kepada sang petinju ini, "Pak, Superman seharusnya tidak butuh pesawat terbang, Pak. Tidak butuh yang namanya tempat duduk, bisa terbang langsung." Bapak Ibu saudara sekalian, dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa terkadang seseorang itu merasa diri kuat, padahal sebenarnya dia rapuh. Mampu tanpa bantuan apapun, padahal tidak selamanya kesendirian dia itu membawa sebuah keberhasilan. Banyak di antara kita yang mungkin bersikap, semua bisa aku lakukan, padahal tidak semua bisa kita tangani. Inilah situasi yang terjadi di dalam jemaat Korintus, Bapak Ibu, di mana di antara anggota tubuh Kristus mereka merasa diri lebih penting dibandingkan yang lain, lebih hebat dibandingkan orang lain. Padahal sebagai satu tubuh Kristus, kita membutuhkan anggota tubuh yang lain. Di dalam kita mengerjakan sebuah pekerjaan, apakah kita tidak membutuhkan tangan untuk menggerakkan sebuah benda? Apakah kita tidak mempedulikan ada otot-otot kita yang turut menopang melalui jari-jari kita? Dan seterusnya, Bapak Ibu. Apakah kita kemudian tidak membutuhkan mata untuk melihat benda tersebut? Tidak juga, bukan? Kita saling membutuhkan. Dan hal ini sama seperti kita yang membutuhkan orang lain untuk juga memuji dan memuliakan Allah sebagai satu komunitas di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita butuh kehadiran orang lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus yang bergerak, yang bertumbuh, yang berkembang di dalam pengenalan akan Kristus, yang kepalanya adalah Kristus. Kita satu tubuh, kita anggota-anggotanya, yang kepalanya adalah Kristus, dan hanya Kristus. Paulus mengatakan, sebab di dalam satu roh kita semua, siapapun tanpa terkecuali, diikat menjadi satu tubuh dan diberi satu minum dari roh. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Jawa maupun orang Sumatera, baik pegawai maupun pimpinan perusahaan, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Mari kita sama-sama pedulikan satu dengan yang lain, terus mentradisikan, membiasakan keluasan
untuk terus bersama-sama dengan orang lain menerima keberbedaan mereka dan bersatu sebagai tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita.